Pagi guys, jadi kali ini tuh gue mau melakukan penyeberangan dari Sanur ke Nusa Lembongan. Tapi sehari sebelumnya tuh gue nginep dulu di guest house yang deket banget sama Mak Beng. Itu tuh ada di sekitaran Mak Beng banget deh pokoknya. Terus udah gitu juga gue taruh motor yang bisa 24 jam di sini. Harganya itu cuma 15.000 24 jam. Nah, jadi dari guest house itu tinggal jalan kaki sedikit aja, itu udah kelihatan tuh. Ada Mak Beng, terus ada Kigel. Kigel itu katanya sih gigi susunya Sanur ya. Terus pantai juga udah kelihatan. Ini tuh tinggal jalan kaki aja ke pelabuhan, guys. Samping kiri tuh udah Mak Beng. Terus nanti lurus ke situ tuh gue nanti bakalan nyusurin kafe-kafe yang lagi viral di Sanur itu. Nanti sampai ujungnya ke pelabuhan. Nah ini guys, gerbang menuju kafe-kafe yang viral banget di Sanur. Ini tuh menurut gue ya, beberapa kali kesini tuh harganya tuh cukup affordable. Terus udah gitu juga view-nya tuh ke Sanur. Tuh, bukan ke Sanur, maksudnya ke laut ya. Banyak banget pilihannya tuh, mulai dari gelato, terus ada croissant, terus juga ada bakmi yang harganya tuh mulai dari 20 ribuan kayaknya. Itu juga cukup viral sih. Ini tuh jalan terus lurus ke sana, ujungnya tuh di pelabuhan. Jadi gue sih lebih senang untuk parkirnya itu di area Mak Beng sana ya, dekat sama pelabuhan lama. Karena parkirannya itu lebih teratur, terus udah gitu juga harganya murah 15.000, terus ada penginapan juga kan. Nanti gue share juga deh penginapannya namanya apa, itu harganya 300 ribuan dan oke banget. Asli sih guys, ini tuh seru banget ya, sepedahan sekitaran sini, terus atau jalan kaki kayak gue aja tuh udah seru banget. Kafe-kafenya tuh bener-bener pinggir pantai. Ini spot rame banget deh di sini kayaknya. Terus udah gitu kalau sore itu juga banyak wisatawan lokal gitu loh. Nah, buat kalian yang butuh massage juga nih, massage with the view. Terus kalau misalnya kalian males panas gitu di luar, sebenarnya di pinggir sebelah kiri ini juga ini ada yang ber-AC nya kok, jadi tenang aja, aman. Nah, bisa juga sepedaan kayak gini kan. Ini tuh sebenarnya si jalan setapak ini, jalan setapak apa ya, jalan apa ya disebutnya ya? Ya pokoknya jalanan pinggir pantai ini tuh berujungnya sampai ke Stuja Sanur yang di ujung itu. Jadi sebenarnya ini juga bisa digunain buat lari ya, buat olahraga. Dan betul juga banyak karena kan Sanur ini spot untuk sunrise ya. Jadi dari mulai sunrise itu udah rame yang lari. Nah ini udah mau sampai ujungnya guys. Ini juga cafe yang di ujung ini tuh cukup viral juga karena baru ya. Namanya itu Molo. Dan di ujung sini tuh ada patung yang gede banget. Ini patung nelayan. Dari patung ini nanti kalian tinggal ke kiri sini kalau mau ke pelabuhan. Nah kalau misalnya kalian mau nyebrang dari Sanur ke Nusa Lembongan, itu kalian bisa beli tiketnya tuh by online di trip.com, di Traveloka, sama di tiket.com juga sebenarnya ada. Kalian tinggal lurus aja. Sebenarnya tuh di sini juga ada parkiran. Tapi gue tuh nggak tahu ya ini parkirannya per harinya tuh berapa. Dulu tuh gue sempet sih sebenarnya parkir di sini, tapi gue lupa. Cuman menurut gue di sini agak terlalu crowded gitu loh parkirannya. Nah nanti untuk penukaran tiketnya kalian bisa ambil ke kanan sana, lurus. Tapi sebenarnya tergantung kalian tiketnya tiket apa ya. Jadi tergantung operator kalian tuh apa. Kalau gue pakai Tanis, nanti gue kasih tahu kalau misalnya kalian belinya pakai Tanis itu di mana.
Nah, kalau selain Tanis, itu gue kasih unjuk dulu ya di mana ya. Ini tuh tinggal lurus aja. Nah, di daerah sini guys. Nah, ini kalau yang selain Tanis itu kalian di sini nih. Ini tuh ada Wijaya Buyuk, ada Nusa Penida juga gitu. Cari aja di sebelah sini. Nah, kalau misalnya kalian pakainya Tanis, gue kasih tahu adanya di seberang sana. Nah, jadi tuh dia ada di gedung MKP. Kalau si Tanis itu berbarengan sama launchnya Trip.com. Jadi kalau kalian beli di Trip.com itu kalian dapat launch juga di sini. Tinggal masuk aja ke sini. Kalau ada yang tanya berapa sih tiketnya kalau penyeberangan ke Nusa Lembongan, balik lagi itu tergantung operator masing-masing. Tapi kalau gue di Tanis itu dapetnya 95.000 sekali jalan. Jadi PP 190. Perjalanannya berapa lama? Perjalanannya itu sekitar 30 menit lah, kurang lebih. Nah, ini masuk ke situ ya. Nah, nanti kalian bakalan dapet tiket fisik kayak gini setelah check-in. Terus kalian juga bakalan dapet kalung. Kalungnya tuh, coba yuk pinjem kalungnya mana yuk. Oh, nah kalungnya tuh kayak gini. The Tanis Fast Cruise. Kalau pakai Tanis gini. Sebenarnya ternyata di sini tuh selain Tanis juga ada beberapa lagi tuh. Ada Rai Fish atau Semayawan gitu. Jadi bener-bener tergantung kalian pakai operatornya apa ya. Nah, jadi setelah kalian tukerin tiket, nanti tuh kalian bakalan disuruh nunggu di lounge-nya dan bakalan dipanggil 15 menit sebelum keberangkatan kalian. Nanti tuh keberangkatannya bakalan beda gedung gitu. Ke gedung pelabuhannya nanti gue tunjukin ya. Nah, 15 menit sebelum keberangkatan kita langsung diarahin sama petugasnya untuk ke pelabuhannya guys. Tinggal jalan kaki dikit sih. Pelabuhannya itu dari tadi pintu masuk ke KMP ya namanya tadi ya. MKP. Terus nanti belok ke kiri. Nah, sini guys. Jalan kakinya. Ini pelabuhan Sanurnya guys. Ya, jalannya 5 menit paling ya dari tempat tadi kita launch buat nunggu. Hey, di sini kita bakalan scan barcode lagi tiket kita yang ini. Terus kita langsung deh. Nah, sebenarnya tuh di atas sana ada lounge juga, biasanya kadang nunggu di situ, tapi mungkin karena ini udah jam 9 lewat 52 kan, bentar lagi jalan ya. Jadi langsung ke pelabuhannya. Hati-hati licin ya.
By the way, kalau yang belum tahu, ini nama pelabuhannya itu Pelabuhan Matahari Terbit ya guys. Ternyata di Tanis itu ada ya paling ujung. Ini kapal yang akan mengantarkan kita dari Pelabuhan Sanur Matahari Terbit sampai ke Nusa Lembongan. Kita ada di sawah jebol. Iya. Setelah 30 menit perjalanan, akhirnya kita sampai di Nusa Lembongan guys. Ini kita mau ambil motor. Kita sewa di sini tuh perharinya 95.000. Motornya motor Scoopy ya. Guys, jadi di pelabuhan Mas Rumbe ini tuh selain dia juga digunakan untuk pelabuhan, ini juga biasa digunakan untuk orang-orang berenang karena biasanya tuh pantainya tuh tenang, terus bersih dan warnanya tuh biru banget. Terus udah gitu ya, selain pantainya tuh biru, airnya juga tenang, tapi view-nya lihat deh. Itu tuh bisa ngelihat gunung apa ya ini? Gunung Agung di Pulau Main Bali-nya. Terus ada para layang juga, kadang bahkan ada helikopter lewat-lewat di sini. Wah, ini tuh cakep banget deh, pulaunya tuh kecil, bersebelahan sama Nusa Penida, dan gue lebih sukanya tuh pulau ini dibanding Nusa Penida ya. Dan setiap ke Bali gue pasti ke sini. Jadi setelah kita tadi sewa motor, tadi yang aku bilang ya, sewa motornya itu per hari 90.000, dapatnya tuh Scoopy. Nah terus akhirnya karena kita datangnya itu jam 11, jadi belum bisa check in, dan kita akhirnya makan dulu di warung dapur kecil. Ini ada di daerah Jungut Batu. Di sini tuh makanannya tuh makanan Indonesian food, tapi bisa berupa paket gitu loh, kayak misalnya 54.000 dapat dua sayur sama satu daging gitu, ada pilihan-pilihan. Biasanya sih kalau ke Nusa Lembongan ini jadi salah satu tempat favoritnya kita. Favoritnya Ayo Jalan. Jadi makanannya tuh nah kayak gini. Ini ada ayam, terus bakwan, sayur, sama ini nih, nasi. Nasinya juga ada 3 pilihan guys. Kalian bisa pilih nasi putih, nasi merah, atau nasi daun jeruk kayak gue gini. Ini lumayan worth it lah buat di area Nusa Lembongan. Guys, tadi kan kita setelah makan di warung kecil, itu kan jam 12. Nah ini tuh setengah 1. Gue masih belum bisa check in juga nih. Jadi gue ngafe dulu di cafe. Ini nih namanya Agung Beach Club. Ini ada di dekat mangrove. Jadi tuh di Lembongan tuh juga ada mangrove-nya guys. Wisata mangrove-nya dulu gue pernah naik, itu harganya itu per kano itu, per kapal itu 150.000 ya. 150 ya, lupa deh, antara 150 atau 200, tapi itu waktu zaman ya after covid gitu. Jadi mungkin sekarang harganya bakalan bisa lebih mahal lagi dari itu. Nah cafe ini, beach club ini jatuhnya tuh cafe lah gitu ya, deketan sama tempat mulai start untuk tour si mangrove-nya itu. Itu view-nya bagus banget guys nih.
Di sini tuh bisa kelihatan Gunung Agung nih. Nih Gunung Agung. Nah, jadi lucunya tuh dia tuh ada meja yang bener-bener di pinggir pantai kayak gini nih. Nih. Tuh. Cakep ya tempatnya. Ini gue coba kasih lihat keseluruhannya ya. Nah, ini depannya. Ini tuh kalau ke kiri ke kota, kalau ke kanan itu ke tempat tadi yang tour mangrove itu. Nah, ini masuk ke beach clubnya, kafenya. Kafenya tuh cakep banget, ini pinggir pantai banget guys. Tuh. Oh. Ada guguk juga. Halo, halo. Oh, cakep ya. Itu Gunung Agung loh. Nah guys, jadi gue udah bisa check in di hotel hari pertama gue. Ini tuh jaraknya deket banget sama jalan raya nih. Di belakang sana tuh udah jalan Jungut Batu, juga ke apa namanya? Ke pelabuhan Jungut Batu juga dekat. Namanya tuh The Pulau Bungalau. Jadi gue tuh dapat di sini harganya sekitar 390-an. Ini tuh asik banget guys. Ini gue bakalan coba room tour kamarnya ya. Jadi pas masuk itu ada kolam renang. Nah, ini kamar gue. Kita coba masuk ya. Yang pertama pas gue masuk itu, yang paling gue kerasa itu AC-nya tuh adem banget sih. Terus juga bantalnya ada 3, ukuran king size untuk kasurnya. Terus di sebelah kanannya ini ada meja kecil. Kalau di sebelah kirinya ini tuh ada mini fridge. Dalamnya kosong, tapi cukup dingin ya. Terus ini konsepnya nggak ada TV, jadi jangan berharap ada TV, namanya juga lagi di pulau ya. Tapi di sini udah ada complimentary, sorry, ini punya gue. Ini ada aqua kecil, terus ada teko pemanas, terus ini juga kopi dan teh segala macem. Terus di sini ada lemari, dan kita coba cek kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya. Ini ada wastafel, terus air hangat, ada kloset duduk. Dan kalau ke depan ini kacanya juga lebar. Balik lagi kalau ke depan, ini langsung ke kolam. Ini tuh ada 3 lantai. Jadi kalau di lantai paling atas sana, view-nya tuh langsung ke laut. Karena kalau tadi pas gue masuk itu kan kalau ke kanan, ke jalan Jungut Batu ya. Nah, kalau lurus ke sebelah kiri itu langsung ke pantai. Nah, kalau kalian mau pesen kamar ini juga, untuk link bookingnya gue taruh di description ya. Kalian bisa cek-cek juga. Nah, jadi guys, tadi tuh gue istirahat dulu di hotel karena kecapean, ketiduran. Terus sekarang udah jam berapa ya? Udah mau jam 6 sore. Kita lagi sunsetan di cafe, namanya itu La Bianca. La Bianca ini tuh nggak jauh dari hotel kita ya, karena masih sederetan di pantai Jungut Batu. Ini tuh sunsetnya bagus banget, nanti gue liatin ya. So, dari sini tuh kelihatan juga gunung, terus udah gitu kelihatan juga di sini sunset tuh bulat banget ya. Nanti kita lihat sunsetnya pas menjelang dia turun. Terus gue mau liatin sedikit La Bianca ya. Ini tuh ramai banget guys. Bahkan pas gue kesini aja tuh full book, jadi cuman ada beberapa meja yang kosong, dan itu pun spot yang kurang bagus gitu loh. Nah, dalamnya kayak gini. Langsung sunsetnya ke sini, keren banget kan?